Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-muhaddis al-alama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki nafa'ana Allah wa iyyakum bi asrari fid din wa dunya wal akhirah. Wa rahimallahu Syekh Muhammad Arsyad al-Bandari wa rahimallahu Kiai Zainuddin Abdul Ghani. Nafa'ana Allah wa iyyakum bi asrarihima wa anwarihima fid din wa dunya wal akhirah. Wa rahimallahu Mahathir Ustaz al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Abdul Qadir Al-Fiqi wa rahimallahu Mahathir Ustaz al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi. Nafa'ana wa iyyakum bi asrarihima fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah mana kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Mungkin kita sempat lama lumayan break karena ada satu dan lain hal. Alhamdulillah malam ini Allah Ta'ala mengizinkan kita kembali bersama-sama duduk di sini. Jadi ulun di sini kembali melanjutkan pembacaan faidah yang mana yang sering kita baca di waktu-waktu yang lalu. Hanya sekedar membacakan faidah-faidah yang mana faidahnya ini dinukil atau di mu'allif dikarang oleh muhaddis Hijaz, muhaddisnya Mekah Mukarramah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi beliau kemarin udah berapa waktu lalu kita membahas faidah 2 rakaat sholat wudu. Jadi kita malam hari ini seizin Allah kita lanjut pembahasan sholatul tasbih. Ulun agak lali nih, apakah sudah apa belum? Tapi nggak apa-apa lah, kita bahasanya mutolaah, mengulang kembali sholatul tasbih. Dan daripada keistimewaan umatnya Rasulullah, Allah Ta'ala memberikan kekhususan yang disebut dengan sholat tasbih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Sulaiman bin As'as wa Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid fi sunanihima. Jadi di dalam kitabul hadis itu sedikit kita bahas tentang ilmu hadis. Ada namanya kitab induk di dalam ilmu hadis, atau sering disebut oleh anak-anak santri Ummahatus Sit. Nah, ibunya 6 kitab induk bahasanya Ummahatus Sit. Salah satunya Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Jadi di sini menukil Ibnu Majah Muhammad bin Yazid fi sunanihima, di dalam kitab musnad beliau. Qala hadatsana Abdurrahman bin Bashir bin Hakam an-Nasaiburi. Qala hadatsana Musa bin Abdul Aziz. Qala hadatsana Al-Hakam bin Abbad an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muttalib
Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib atau paman beliau, "Ya Abbas, ya ammah, la ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisalin, idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyatahu asyra khisalin." Jadi Rasulullah bersabda kepada paman beliau, "Wahai pamanku, saya berikan kepadamu ini 10 macam. Apabila engkau paman ini mengamalkan ini, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosamu awal dan akhir, terdahulu ataupun yang baru-baru, itu kesalahan sengaja ataupun tidak." Jadi dosa itu ada yang kita sengaja kita lakukan ataupun tidak, kesalahan. Baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Baik itu kesalahannya kita lakukan secara terang-terangan, maksudnya orang lain lihat, atau yang tidak orang lain lihat, atau ini dalam hati, dosa hati. Ada, kata beliau, ada 10 perkara. Yang pertama, engkau sholat 4 rakaat, yang mana engkau membaca setiap rakaat setelah Al-Fatihah dan surah. Nah, jadi setelah Al-Fatihah biasanya kita baca surat, terserah aja surah apa. Selesai daripada itu, mau ruku nih, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi ini salat tasbih ya, mungkin kaifiyahnya berbeda-beda, ada yang sekian, ada yang ini, tapi ujungnya sama aja. Kemudian ruku baca 10 kali. Itu tadi tasbihnya subhanallah. Kemudian bangun dari angkat kepala ruku itu baca 10 kali, berarti 15 tambah 10 10 25 35. Kemudian ketika ingin sujud 10 kali, pas di dalam sujudnya 10 kali, berapa? 4 kali 35 45. Kemudian mengangkat kepala baca 10 kali, kemudian sujud 10 kali, kemudian mengangkat kepala 10 kali, maka totalnya 1 rakaat totalnya 75 kali. Fi kulli rakaatin taf'alu dzalika fi 4 rakaatin. Jadi 1 rakaat total tasbihnya 75 kali. Tadi kan 4 rakaat kali 75. Berapa tuh? 300 ya. 300 tasbih. Kenapa 300 tasbih jumlahnya? Kenapa nggak lebihkan aja? Kenapa nih Nabi ini, Rasulullah ini secara spesifik mengatakan ini rukunya sekian, ini ada yang 10, ada yang 15. Kenapa nggak lebih aja gitu kan? Semuanya ada rahasianya. Yang tahu Allah dan Rasulullah. Totalnya 300. Nah, jadi 4 rakaat tadi totalnya 300 tasbih. Apabila engkau, kata Rasulullah, mampu melakukan sholat tasbih ini, dalam artian mampu ya, fisik dan lain hal, fi kulli yaumin maratan, kalau engkau mampu
setiap hari ahsan, lebih baik. Kalau engkau mampu setiap hari melakukan sholat tasbih, ahsanta, lebih baik. Ini kalau bisa setiap hari sekali. Kenapa? Karena Rasul menganjurkan ini karena faidah sholat tasbih ini luar biasa sekali. Maka lakukanlah selagi engkau mampu. Seandainya fa'ilam tastati' fafi kulli jum'atin maratan, seandainya karena ada kesibukan atau ada lain hal, mungkin tidak mampu satu hari sekali, ya udah ambil 1 minggu 1 kali. Jadi kalau sehari sekali nggak bisa, seminggu sekali. Ini oleh Rasulullah dikasih tawaran lah, kalau seandainya keberatan nggak apa-apa, kamu ambil seminggu sekali, boleh. Fa'ilam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Oh, ternyata 1 minggu sekali masih nggak mampu. Mungkin kesibukan macam-macam ya sekarang ini, macam-macam lah. Oh, karena minyak naik jadi harus kerjanya harus semangat lagi, ada inilah itulah. Oh, gak mampu saya seminggu sekali ini. Ya Rasulullah, ya udah, ada enggak apa yang lain, versi yang lain, cari yang agak ringan sedikit lah. Ada, dikasih oleh Rasulullah 1 bulan sekali. Seminggu nggak mampu, ya udah barangnya sebulan sekali. Fa'ilam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Oh, ternyata kalau seandainya nggak mampu juga nih, sebulan sekali nggak mampu, ada nggak yang selain itu? Ternyata masih ada. Lakukanlah, kata Rasulullah, setahun sekali. Oh, luar biasa Rasulullah sayangnya sama umatnya ini. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat ini, sholat tasbih. Jadi dikasih tahu, sehari nggak bisa, seminggu nggak bisa, sebulan nggak bisa, setahun sekali. Barangnya ya bahasanya setahun sekali lah kalau bisa. Fa'ilam taf'al fafi umrika marrotana. Kalau seandainya setahun sekali masih saja tidak bisa, sama Rasul ini masih ada versi yang lain, maka seumur hidup 1 kali. Berarti luar biasa ini. Maksudnya jangan ditinggal karena faidahnya ini luar biasa. Seandainya sehari, sebulan, seminggu nggak bisa, setahun nggak bisa, kata Rasulullah, seumur hidupmu 1 kali kalau bisa lakukan sholat tasbih. Luar biasa Rasulullah sayangnya sama umatnya, biar umatnya nggak ketinggalan ini faidah ini. Dikasih lagi keringanan, oh dikasih lagi. Tapi kalau seandainya bisa sehari sekali, asal bagus. Kalau seandainya mampu, is okay, nggak ada yang melarang, boleh. Seminggu sekali mampu, no problem, bagus. Sebulan sekali, oke. Setahun sekali, oke juga. Seumur hidup sekali, ya oke lah, nggak apa lah gitu lah bahasanya. Ya oke lah, oke nya agak kecil sedikit, oke lah, nggak apa-apa. Seumur hidup sekali, kata Rasulullah, nggak masalah. Karena faidahnya luar biasa sholat tasbih ini. Jadi sholat tasbih ini kaifiyahnya macam-macam, tapi ujungnya nanti sama aja. Mungkin ada yang sekian baca tasbihnya, oh di sini ada yang 15, oh ini yang 10, tapi ujungnya sama aja. Wa qad ruwiya hadzal hadis min turukin katsiratin an jama'atin minas sahabah minhum Abdullah bin Abbas wa Abu Rafiq al-Ansari maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Amr al-Ansari. Jadi hadis tentang ini banyak. Jadi
turuk jalan hadisnya ini banyak, karena sebagian sahabat itu merawi hadis ini. Jadi terkadang hadisnya kita dapat di sini, terkadang kita buka di Sahih Muslim atau Abu Dawud ataupun di kitab-kitab hadis lain, kadang lafadznya bisa beda. Kok bisa? Karena rawinya berbeda-beda. Apakah itu menjatuhkan hadis itu, merubah kekuatannya? Oh tidak, tetap hadisnya tetap sahih, sahih tetap masih bisa. Ini karena perawi aja, perawinya beda, cuman tujuannya sama. Jadi qala Muslim bin Hajjaj, jadi kata Imam Muslim, Sunan Muslim, tidak dilihat di dalam hadis ini isnad yang lebih bagus daripada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab ini. Ini pendapatnya Imam Muslim. Nah, jadi pesan dalam hadisnya ada, isnadnya ada, perawinya ada. Intinya sholat tasbih ini memang ada, memang perlu diamalkan. Jadi untuk waktu ini tergantung anunya, kefiahnya beda-beda. Orang berkata ada yang tengah malam, ada yang habis isya, bebas aja. Intinya 4 rakaat aja. Nah, jadi kita teruskan di sini. Ini ada sedikit faedahnya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan 4 rakaat setiap Fatihah itu dibaca surah. Di sini Rasul tidak secara spesifik, secara khusus menyebutkan surah apa, nggak ada. Bebas saja, surah aja, surah apa aja bebas. Yang mana yang kita sukai silahkan. Setelah Al-Fatihah tadi, mau surah Yasin, mau surah bahasanya Al-Baqarah, ya silahkan. Iya, sejam baru selesai. Tapi nggak usah sampai habis, 1 ayat aja nggak masalah. Di sini kan Rasul tidak menyebutkan surahnya apa. Jadi qala wa qad ikhtara ba'duhum lidzalika hadhihi surah hadhihi suwar, karena ini jamak, suwar ini jamak taksir. Jadi dia pakai hadhihi isarahnya muannas. Sebagian ulama memilih, sebagian ini berarti banyak. Jadi kalau ba'duhum di dalam ilmu nahwu, ba'duhum ini sebagian ini lebih dari 3. Nanti kalau kaumun itu lebih banyak kaum daripada ba'duhum. Tapi ini sudah lumayan ba'duhum. Sebagian ulama banyak, lumayan banyak lah gitu, ba'duhum lebih dari 3, memilih dengan surah-surahnya setelah Al-Fatihah. Jadi setelah rakaat pertama, setelah Al-Fatihah ini 4 rakaat salat tasbihnya. Setelah Al-Fatihah baca surah At-Takatsur. Rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Asri wal asri innal insan ila akhirih. Rakaat ketiga baca surah Al-Kafirun. Rakaat keempat baca surat Al-Ikhlas. Tapi ini tidak baku hukumnya. Maksudnya tidak baku, ini pendapat sebagian ulama. Tapi biasanya tergantung ijazahnya. Kadang saya lihat itu karena beda-beda, dapat ijazah dari kiai ini, setelah ini surahnya ini, setelahnya surahnya ini gitu. Tapi itu bebas saja. Yang penting diamalkan gitu. Tergantung dapat ijazahnya seperti apa. Urusan surahnya, surah apa itu biasanya si gurunya ini yang ngasih tahu. Ini bacanya ini bacanya ini. Biasanya.
Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Al-Fakir mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata-kata ucapan yang salah ataupun tidak mengena di hati para antum, dibahas di telinga para antum, mohon dimaafkan ya, karena itulah Al-Fakir manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan makhluk khata'u wa nisyanu. Jadi manusia kalau salah itu wajar. Kalau nggak salah manusia itu malaikat. Kalau manusia salah-salah itu ya biasa aja gitu. Nggak usah dibawa hati. Ulun minta ampun, minta maaf, wallahu alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.